Iya, minasan, welcome again with Mr. K di sini. Sebelum Mr. K mulai ke pembahasannya, jangan lupa untuk like karena like Anda bakal membuat Mr. K sangat semangat yang gak tahu semangat apa. Oke, ngomongin tentang kilas balik atau flashback dari beberapa anggota kru Topi Jerami, rasanya kita sendiri masih dibuat kebingungan oleh beberapa karakter yang masih belum diungkap oleh Uda Sensei. Kayak misalnya Janami yang masih belum kita ketahui secara jelas asal usul aslinya, atau bahkan Franky yang juga masih mirip-mirip dengan Namila. Hanya kilas balik setelah bersama orang yang mereka sayangi aja, barulah dari situ kita dikasih sedikit flashback tentang bagaimana keduanya tumbuh. Tapi kalau mengenai asal usul dan berasal dari keluarga mana mereka berdua, hal ini masih perlu kita tunggu konfirmasi lebih lanjut. Karena menarik atau enggak boleh kita pungkiri ya, kalau asal usul dari krunya Luffy ternyata cukup membuat kita semua terkejut. Seperti misalnya aja Sanji yang tiba-tiba diungkap sebagai anak dari seorang raja. Lalu ada Zoro yang juga masih merupakan keturunan asli dari sang dewa pedang Ryuma. So, kalau udah berbicara tentang yang namanya flashback asli, kayaknya mau kita suka atau enggak, setidaknya kita memiliki rasa penasaran akan hal itu. Tapi yang menarik ya, dulu di waktu chapter 1060 rilis, ya ada beberapa hal yang sempat ramai di media sosial. Di mana beberapa orang menyangkutkan apa yang ada pada cover One Piece chapter 1060, yang mana di situ kita dikasih lihat bagaimana kapal dari organisasi Mets terdahulu, ditambah kita pun akhirnya dikasih tahu siapa penopang dana dari organisasi Mets dulu. Akan tetapi, apa yang lebih mengejutkan ialah bagaimana sebagian orang entah kenapa langsung teringat akan momen Franky yang untuk pertama kalinya harus memperbaiki dirinya sendiri berkat mencoba menghadang langsung kereta laut. Seperti yang kita ngerti ya, karena suatu alasan yang berhubungan dengan Tom, Franky hingga dengan gagah berani mempertaruhkan nyawanya, yang mana dia bisa dibilang hampir mati kalau aja setelah berhasil tertabrak oleh kereta laut, dirinya gak bertemu dengan sebuah kapal yang udah lama ditinggalkan. Namun ternyata apa yang ada di atas kapal itu bisa membantunya untuk kembali dengan selamat. Well, buat yang lupa momen yang terjadi pada chapter 358 ini ya, di sana untuk pertama kali ya, mungkin kalau kita bandingkan dari desainnya saja, entah mengapa Mr. K sendiri merasa kalau gambar kapal yang ada di cover One Piece chapter 1060 itu emang terlihat sangat serupa dengan kapal yang dinaiki oleh Franky saat dia tengah sekarat. Bayangin aja kalau misal kapal yang ditemu Franky saat itu hanyalah sebuah kapal bajak laut biasa. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Franky tanpa adanya alat dan teknologi yang menunjang bagi dirinya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada tubuhnya. Makanya secara logika, kalau emang secara kebetulan kapal yang ditemukan oleh Franky ialah ya itu hasil penemuan dari beberapa ilmuwan gila dan jenius, mulai dari Dr. Vegapunk, Vince Monk, Judge Queen, dan Caesar Clown. Setidaknya keempat dari mereka pasti memiliki ruangannya masing-masing dalam meneliti sesuatu. Apalagi kita tahu kalau melihat dari bagaimana susunan tubuh Queen, harusnya penelitian yang dia lakukan terhadap tubuhnya mungkin hal itu mirip sama apa yang dilakukan oleh Franky demi menyelamatkan dirinya sendiri. So, kalau dilihat dari cocok logi semata saja, emang harusnya apa yang ada di atas kapal milik bekas organisasi Mets, harusnya semua yang dibutuhkan oleh Franky untuk memodifikasi tubuhnya memang ada di sono. And menariknya, bahkan ya, entah apakah ini memang sebuah bukti lain atau hanya kebetulan semata, timeline menghilang atau bubarnya organisasi Mets entah bagaimana ya bisa match dengan timeline saat Franky yang saat itu masih dikenal sebagai Cutty Flame dihantam oleh kereta laut. Well, setidaknya baik organisasi Mets dan Franky yang saat itu masih berusia 12 tahun, keduanya dihubungkan dengan kata kunci 24 tahun ke belakang. Karena setidaknya organisasi Mets masih aktif hingga terakhir kali ya 24 tahun yang lalu. Sampai saat ini mungkin dengan kembali beraliansinya Caesar Clown dan Vince Monk Judge, keduanya kembali mencoba membangkitkan organisasi Mets, walau dengan catatan ya sekarang namanya menjadi Neo Mets. Sedangkan dari usia Franky sendiri yang saat ini sekitar 36 tahun, lalu di momen kilas balik yang terjadi itu ya, umur Franky atau Cutty Flame masih berada di umur remaja atau 12 tahun saja. So, kalau kita kurangin umur Franky saat ini dengan apa yang sempat terjadi pada 12 tahun yang lalu, angka 24 akan keluar dengan sendirinya. Semua hal itu memang masih kebetulan semata saja sih. Tapi entah mengapa, memang ya Franky terasa selalu dikaitkan dengan beberapa anggota Mets.
Khususnya Dr. Vegapunk sendiri, karena kita tahu kan beberapa inspirasinya muncul ketika semasa time skip. Dan saat itu Franky masih berada di laboratorium tempat kelahiran Dr. Vegapunk semasa kecil. Nah, sekarang yang menjadi menarik adalah dengan memang nantinya misalnya dikonfirmasi kalau Dr. Vegapunk ikut naik ke atas Thousand Sunny, beberapa dari kita langsung terpikir bagaimana kalau Sanigo bakal mendapatkan buff yang gila-gilaan. Secara memang Dr. Vegapunk tentu menjadi salah satu orang yang sangat cocok untuk melakukan hal itu guys. Di samping memang mungkin Franky sendiri yang bakalan dibuat penasaran oleh terobosan apa yang bisa ditawarkan oleh Dr. Vegapunk yang mungkin bisa dianggap sebagai panutan oleh Franky sendiri. Well, kalau dari sebelum-sebelumnya ya, Sanigo yang selalu diperhatikan dan banyak orang yang mengira kalau memang Sanigo akan mendapatkan upgrade besar-besaran. Bagaimana kalau saat ini ya kondisinya nantinya malah terbalik, karena ternyata malah Franky lah yang akan mendapatkan buff gila-gilaan setelah Dr. Vegapunk nanti diperlihatkan berhasil melarikan diri bersama kru topi jerami. Contohnya ya teknologi Green Blood yang saat ini digunakan oleh Dr. Vegapunk kepada para Seraphim. Bagaimana kalau nantinya malah bukan cola saja yang dialiri oleh Franky ke dalam tubuhnya, malah nantinya gimana kalau Green Blood lah yang memang mengalir pada darah Franky. So mungkin kedepannya Franky akan benar-benar mendapatkan kekuatan buah iblis tanpa memang harus memakannya secara langsung. Pasalnya kita ingatkan sesaat sebelum Luffy memutuskan untuk memberikan buah merah Meronomi kepada Sabo, Luffy sempat meminta Franky untuk menjadi orang yang akan meneruskan tekad api dari kakaknya. Bahkan yang lebih menarik kalau aja nantinya Franky malah tiba-tiba aja bisa menambahkan DNA dari ras Lunarium, maka bisa kita pastikan kalau kemampuan dari Franky bakalan meningkat secara pesat hingga ke titik dimana melawan Seraphim aja udah gak begitu merepotkan bagi dirinya. Gila sih kalau ini sampai kejadian guys. Gimana menurut kalian, apakah ada kemungkinan kalau Green Blood bakalan menjadi salah satu buff yang udah Sensei kasih ke Franky nanti? Lalu kalau memang ada, kira-kira buah iblis apa aja yang sangat cocok dengan kepribadian atau malah bakalan menambah kekuatan banget dari Franky ke depan? Apa nih, kalian pengen buah iblis apa yang bakal dirasuki oleh Franky? Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat kontennya guys. Kalau kalian suka jangan lupa like-nya rek, karena like Anda itu beneran itu sangat So, see you next time. Ade Sekare Melon, stay safe everyone. Salam Animedia.